Yo, what's up guys? Dan bertemu lagi bersama Gorionis di MotoGP 24 Karir episode ke-34. Oke, hari ini kita bakal menuju di seri Titi Asen atau round ke-9 dari klasemen. Jorge Martin masih menjadi top leader. Klasemen tim sama aja, Pramarisnya masih menjadi yang paling tinggi. Kemudian pabrikan juga sama, masih Ducati. Dan sekarang di GP Asen biasanya hampir semua motor bakal bisa setara performanya. Kira-kira apakah Yamaha bisa kembali meraih kemenangan dan ngebalas kekalahan kemarin di GP Sokol? Atau mungkin justru sebaliknya. Dan sekarang sesi kualifikasi kedua berlangsung dengan cuaca yang sangat cerah sekali dengan suhu trek 31 derajat. Kemudian Miller, Asep Surasep lolos dari sesi Q1 ke sesi Q2. Dan kabar bagusnya di sini YZR M1 itu nyaman dan bagus banget di sesi kualifikasi, sehingga ketika akhir-akhir sesi kualifikasi Yamaha bersama Asep Surasep menyentuh tempat ketiga dan kita akan start dari barisan depan bersama dengan Jorge Martin dan juga Enea Bastian ini. Bayangin cuy, gap kita sama Martin cuma 0,170 saja. Itu sangat dekat sekali. Oke, balapan sprint akan berlangsung dengan cuaca cloudy atau berawan, dan hari ini Pecco Bagnaia start keempat, Marc Marquez di belakang kita. Dan sekarang kompon double soft kita gunakan. Langsung saja kita mulai untuk sesi race di round ke-9 untuk mode balapan sprint MotoGP Belanda, tepatnya di sirkuit Titi Asen. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP Dutch Grand Prix round ke-9 sprint race. It's on the way. Oke, menuju first corner kita overtaking ini Bastian ini, dan sekarang Jorge Martin langsung mengambil pimpinan balapan. Namun di sini di exit corner menjelang tikungan kedua kita akan mencoba kembali mengejar. Apakah bisa di sini? Langsung aja kita mencoba lebih late braking dan ternyata masih belum bisa, sehingga sekarang malah ada notifikasi karena Maverick Vinales serta Fabio Di Gia itu out of the race, terlibat insiden selepas start dimulai tepatnya di tikungan pertama. Nah sekarang exit corner, dan ya ampun guys, sorry banget kita malah neken ride high device yang harusnya kita nggak neken, soalnya di depan tuh tikungan high speed yang nggak bisa kita hard braking cuy. Oke, hati-hati, astaga ada kontak dengan Enea Bastian ini dan Surasep terjatuh kawan-kawan. Oke, disaster bagi Asep Surasep, dan Pecco Bagnaia juga crash. Bahkan Francesco Bagnaia itu dia out of the race cuy. What happened? Dari kemarin kita sama Pecco kayak punya chemistry yang bener-bener lucu ya, karena kapan kita crash Pecco juga crash. Gue jadi inget sama kejadian waktu kita crash di turn 1 ya di San Donato, tepatnya di Italian GP. Itu waktu kita crash ternyata Francesco Bagnaia juga ikutan crash cuy. Itu lucu banget sih asli, karena nggak nyangka aja kita bakal se-chemistry itu sama Pecco Bagnaia. Dan ini tadi mungkin si Pecco juga crash gara-gara ketabrak, atau mungkin dia nabrak motornya si Asep Surasep. Kemudian ini kayaknya si Acosta juga nyusul dengan insiden tersebut. Oke, tadi gue sempat ngebaca di bagian notifikasi sebelah kanan itu ada dua riders yang diberikan long lap penalty. Kalau nggak salah satu di antaranya itu Johan Zarco juga kena cuy, dan satunya gue nggak pasti ngelihat jelas. Pokoknya Johan Zarco dapat LLP. Selepas tadi mereka ngebikin masalah turn 1 dan itu loh, lagi ada Johan Zarco yang masuk ke jalur LLP, dan sekarang Johan Zarco kita overtaking masih belum bisa. Bagus sih dia punya LLP lebih mulus ketimbang kita biasanya. Dan sekarang exit corner, jangan lupa kita di sini nggak boleh pakai HRD karena di depan kita perlu high speed corner dan kita nggak terlalu ngerem. Pokoknya ya, dikit aja ngeremnya supaya agak sedikit belok cuy. Oke, kita agak hampir tadi ngebikin crash lagi gara-gara nginjak grass dan juga curbnya. Untuk masih bisa kita kendalikan, langsung aja kita overtaking Raul Fernandez dan masih belum bisa. Kita tempel lagi. Oke, RHD on. Menuju tikungan ke-9 kita kembali nge-braking. Oke, hati-hati jangan sampai kita ngebikin mistake. Langsung kita overtaking sideline Raul Fernandez, dan kini masih kembali side by side. Namun Asep melebar hingga sekarang Raul Fernandez masih di belakang kita. Kemudian exit corner tikungan 12. Oh, Fernandez kembali melawan, namun dia gagal mengovertaking dan kita kena satu peringatan track limit lagi. Oke, entry corner menjulang last weekend. Oh, oke, hati-hati. Aprilia Factory cukup mengejutkan, dan saat ini kita overtaking Luca Marini. Shortcut aja nggak apa-apa.
Udah terlanjur kita crash, jadi kita bakal main barbar aja di balapan sprint kali ini. Menuju Force Corner. Lap ketiga. 2 lap lagi yang harus bisa kita selesaikan. Dan kita harus masuk di posisi ke-9. Kita overtaking Rins dan juga Miguel Oliveira. Step by step kita udah mulai bisa untuk bangkit kembali. Dan sekarang Fabio Quartararo. Kita overtaking bisakah? Dan nice sekali. Oke, berduel di exit corner. Namun jelas saja Ducati dari sini sangat unggul. Lebih unggul daripada YZR M1. Fabio Quartararo bersikeras untuk bisa mendobrak Joan Mir. Dan kini giliran Surasep yang akan mencoba nge-overtaking Fabio Quartararo. Dan masih belum bisa, hati-hati. Oke, exit corner kembali, RHD on. Turn ke-9, akan agak late braking dan apakah melebat, dan ternyata masih enggak. Oke, nice. Ini si Fabio Quartararo, dia bisa men-switchback loh. Fabio Quartararo maksa banget. Ini yang bikin seru MotoGP 24 cuy. Dan kini giliran rekan tim kita itu si Alex Rins akan kembali melawan. Dan kencang banget. Oke, high speed corner makanan Yamaha. Dan ya astaga, lagi-lagi terkelimin. Sekarang Fabio Quartararo. Fabio Quartararo dramatis sekali. Dia memaksa dari outside line. Oke, last chicane. Dan kini teammate-nya si Asep akan kita overtaking. Step by step. Lap keempat, final lap MotoGP Assen dari outside dan Alex Rins. Tadi dia kayak kelihatan lagi kepancing buat ngegas sehingga dia cukup melawan, tapi sekarang ini ternyata Alex Rins sudah tidak bisa melawan lagi. Sektor 1 sektor yang paling gue seneng banget di Assen karena kita bisa lebih kenceng daripada AI cuy. Nah, sekarang ini Tony Arbolino. Oke. Langsung kita overtaking, masih kembali side by side dengan pabrikan asal Itali. Augusto Fernandes kita overtaking. Ini tumben si Augusto Fernandes dengan LCR Honda bisa di posisi ke-9. Dia kembali melawan dan kita defense lagi, luar biasa. Dan sekarang guys, kita udah masuk di posisi 8, udah bagus banget buat bisa ngedapetin poin di balapan sprint kali ini. Oke, turn ke-9, hati-hati aja, kita nggak boleh terlalu gegabah. Ya meskipun kita udah bisa masuk di posisi ke-8, tapi jangan senang dahulu karena gue yakin ini pasti AI bakal ada saja pergerakan yang gak akan kita sangka-sangka. Takutnya nanti mereka malah nabrakin kita. Pokoknya hati-hati saja. Oke, sekarang last sector menuju finish line, entry dan Jack Mini terjatuhkan kawan, dan kita mulai kehilangan fokus. Astaga, malah lebar untuk gak crash. Dan sekarang ada overtaking dari Augusto Fernandes, kita overtake kembali. Oke, kita paksa aja sebisa mungkin sampai kita motong jalur dan Oke, finish line dan akhirnya Surasep meraih posisi ke-7 meskipun dipaksakan untuk memotong jalur tadi. Nah, misal tadi balapannya lanjut, mungkin aja kita bakal kena LLP karena tadi belum sempat kita dikasih hukuman, balapan udah selesai saja. Oke, Surasep finish di posisi ke-7 yang harusnya kita tadi bisa finish di podium, gagal gara-gara crash dan ditabrak sama si Enea Bastian ini. Dan gue tuh kayak masih nggak terima karena si Enea Bastian ini udah nabrak kita tapi dia nggak kena hukuman sama sekali, bahkan dia nggak dapet LLP cuy. Oke, Miller Acosta, Pecco, Viñales, Fabio Di Gia itu crash NC out of the race, dan yang paling gak adil adalah Enea Bastian ini. Kok bisa dia lepas dari hukuman? Aneh banget. Di klasemen kita makin jauh dengan Jorge Martin sekarang terpaut 30 poin. Ini benar-benar gila banget. Gue rasa ini MotoGP Stewart sama Prima Pramana Racing kayak sengaja banget buat jegal si Asep agar gak bisa bersaing di barisan depan. Bahkan Jorge Martin berkali-kali finish di posisi pertama. Itu rekor banget sih asli. Let's move straight to the starting grid. There's very little time left until the start of the race. You can literally feel the tension. Oke, sekarang main race di MotoGP Assen, cuaca masih mendung dan kita harus berdoa dan juga harus berusaha keras agar bisa ngebalaskan kekalahan atas GP Assen di mode balapan sprint race. Oke, hari ini soft medium kita gunakan. Langsung saja kita menuju ke sesi race MotoGP Assen round ke-9. Let's go. Oke semua, dan inilah dia untuk sesi race kelas MotoGP TT Assen, that's Grand Prix, it's on the way. Dan langsung saja kita mulai
menuju turn 1. Overtaking dari Enea langsung kita lakukan. Kita cukup melebar dan gini Jorge Martin take the lead, luar biasa. Apakah Jorge Martin akan kembali meraih kemenangan di main race GP Assen? Back to back win, sprint dan juga main race event. Saat ini Enea Bastian ini masih di belakang kita. Jadi oke, semoga kita hari ini nggak sampai ngebikin kesalahan yang sama. Kita nggak boleh ngepin RHD di lurusan ini cuy, karena nanti di depan itu kita nggak bisa ngelakuin pengereman hard. Oke, sekarang entry gunner, trail braking, tikungan 7, entry gunner dan Francesco Bagnaia sepertinya mengovertaking ini ya di pose ketiga. Oke, lawan kita sekarang bukan lagi ini ya, melainkan Pecco Bagnaia. Ducati Factory Riders yang tengah berusaha keras melawan dominasi Prima Pramac Racing. Begitu kesulitan di musim ini. Terlebih lagi beberapa race belakangan ini Pecco Bagnaia selalu kalah dari Fabio Quartararo. Dan itu ngebuat Pecco Bagnaia memiliki rumor yang mana dia akan hengkang dari Ducati dan bergabung bersama Yamaha Monster Energy. Oke, Tony Arbolino crash out of the race. Dan sekarang menuju last weekend. Masih Jorge Martin, Surasep, Pecco Bagnaia. Astaga, kita ngebikin mistake dan terpaksa mengalah dengan duo Ducati, yakni Pecco dan juga Enea. Langsung saja di turn 1, kita harus kembali menyusul Enea Bastian ini. Oke, dari inside line momentum kita dapatkan dan finally Asep mampu menyusul Enea di tikungan 1 jelang tikungan kedua. Dan saat ini Francesco Bagnaia semakin nyaman di posisi kedua. Tikungan hairpin, exit turn kelima. Ducati Prima Pramac Racing membuktikan diri. Beberapa balapan terakhir ini Ducati Pramac Racing emang jago banget, mereka superior banget. Bahkan seorang Pecco Bagnaia dengan Ducati Factory tidak ada perlawanan sama sekali. Hanya di sini saja kita bisa melihat Pecco Bagnaia mulai menyusul Jorge Martin. Tapi apakah mungkin itu bisa berlangsung hingga akhir balapan? Atau mungkin justru sebaliknya, yang mana Pecco bakal kesulitan karena dominasi Jorge Martin itu sangat-sangat tidak bisa kita prediksi. Selalu kuat di setiap balapan dan kita pun dengan mesin YZR M1 itu sulit banget buat ngimbangin cuy. Jujur, di pertengahan musim kayak sulit banget buat ngimbangin laju dari Jorge Martin. Dan sekarang Pecco Bagnaia menjauhkan gap dengan Asep Surasep. Kemudian oh my goodness mate, Pecco Bagnaia terjatuh di entry turn ke-15. Big crash dari Pecco Bagnaia yang mengakibatkan Pecco gagal meraih zona podium. Dan Pecco Bagnaia ternyata mengalami 2 kali insiden di 2 balapan GP Assen. Itu sangat disayangkan sekali. Padahal guys ya, ini si Pecco dia demen banget sama track ini, bahkan sampai dia ngebikin tato itu di lengannya cuy. Denah atau gambar dari sirkuit Assen. Tahu-taunya di balapan kali ini si Pecco Bagnaia apes banget. Di sprint tadi apes, di main race juga apes banget, kayak kasihan. Tapi ya mau gimana lagi, namanya juga balapan, kita nggak akan tahu apa yang terjadi. Banyak banget kejutan yang akan kita hadapi di setiap tikungan cuy. Dan sekarang kembali ke track. Kita dijepit oleh Ducati Prima Pramac Racing. Gila, ini satelit Ducati memang benar-benar lagi superior banget. Nggak di game, nggak di MotoGP real, Pramac Racing mendominasi banget. Gue masih nggak kebayang ya, misalkan Ducati Pramac Racing ya di MotoGP yang asli itu pindah dan gabung sama Yamaha. Ya mungkin bakal banyak yang bilang itu merupakan keputusan bodoh kalau Prima Pramac Racing bukan dari Ducati. Tapi ya gimana ya, namanya tim satelit itu nggak mesti soal menang saja, melainkan juga masalah cost, bisnis dan juga biaya. Karena dengan posisi saat ini yang Yamaha luntang-lantung, rasa itu bakal ngebikin biaya sewa dari YZR M1 itu bakal relatif lebih murah ketimbang menyewa Ducati di semua edisi yang memang lagi superior banget, yang pasti bakal mahal
untuk harga sewanya. Makanya itu ya opsi yang paling bagus sih, misalkan Pramac Racing hengkang dan gabung sama pabrikan Yamaha saja menjadi tim satelit. Jadi gue rasa itu merupakan satu hal yang cukup bagus ya untuk dari segi bisnis. Tapi ya namanya orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda, punya pandangan yang berbeda-beda pastinya. Ya pokoknya lihat aja apa yang akan dibikin atau kejutan apa yang dibikin sama Pramac Racing misalkan mereka gabung sama Yamaha. Apalagi kan nanti gak lama lagi bakal ada regulasi baru yang mana nanti di MotoGP 2027 itu ada regulasi mesin baru yang pastinya semua tim memulai dari nol dan pasti semua tim memiliki peluang buat bisa meraih kemenangan ya, karena memang itu MotoGP regulasi baru yang mana semua dibikin dari awal, dari nol lagi. Bisa saja Yamaha akan bangkit dengan mesin 8,5 cc. Oke, sekarang kembali ke lintasan. Tren ke-10 di belakang masih ada Enea Bastianini dengan Gen 0,1 dari Asep Surasep. Gue rasa kita nggak akan lama bisa bertahan di posisi kedua karena ini serangan dari Enea Bastianini sudah mulai menempel laju kita, dan ini nggak tahu kenapa di sini ya saat ini guys ya, di lap keempat ini gue rasa motor kita udah mulai nggak nyaman, udah sering banget susah buat belok, ini agak aneh. Dan sekarang entry Gonar. Oke, turn 16 dan yellow flag kembali berkibar. Siapakah yang terjatuh? Kemudian exit Gonar menuju force Gonar lap kelima. Oke, Taka keluar dari balapan. Turn 1. Ini yang masih di belakang, Baka dengan Maverick Vinales yang menempel laju dari Asep Surasep. So far kita belum pernah mengalami balapan dengan cuaca basah di kelas MotoGP. Kadang kita ngerasa kangen dengan cuaca basah, tapi berdoa juga supaya nggak dapat karena itu bakal susah sekali. Oke, sekarang Enea di belakang, step by step. Ducati Pramac Racing kembali mencoba mengamankan tempat kedua dari Asep Surasep, dan kini Enea mengovertaking luar biasa dan kembali kita mengovertaking Enea dan side by side terjadi hingga di tikungan ke-8. Enea masih bertahan. Oke, exit Gonar HD on. Kita mencoba slip trim, masih kembali mencoba mengimbangi, dan sekarang di entry Gonar masih belum bisa, terpaksa kita melebar karena Enea lebih mampu ngelakuin pengereman dengan Ducati Desmo GP24. Memang jelas Desmo GP24 tergolong tangguh sekali. Bahkan sekarang Vinales juga mengovertaking Asep Surasep. Oke, pabrikan Itali lagi kenceng-kencengnya cuy. Dan kita udah mulai kesulitan di pertengahan race kali ini. Dan sekarang Brad Binder juga sudah mulai bersiap-siap melawan kita. Hati-hati, perebutan 4 besar akan segera berlangsung di GP Assen. Tapi sebisa mungkin kita juga harus bisa berusaha keras menyusul kembali mendekati lagi laju dengan Maverick Vinales dan juga Enea Bastianini di balapan GP Assen. Oke, tikungan pertama, lap ke-6. Masih bisa rablakan Maverick Vinales. Entry Gonar turn ketiga. Hati-hati. Motor sudah mulai merasa tidak enak banget buat dipakai nikung. Sering banget ngelebat, dan sekarang oke, exit Gonar. Oke, nampak jelas Vinales sudah mulai kehilangan kecepatan. Dan kini dia si Gonar. Asep Surasep berusaha keras untuk menyusul. Oke guys, high speed Gonar. Tikungan 6. Oke, tikungan 7. Turn 2 akan segera usai. Masuki turn ketiga, tikungan ke-8, dan kini kita terlalu mengambil inside line sehingga di exit cukup melebar dan langsung ditinggal oleh Maverick Vinales. Dan kini kesempatan Surasep meraih 3 besar hilang sudah. Sirna sudah. Oh my goodness mate. Kita kayaknya bakal kesulitan buat bisa kembali masuk di podium. Ini Maverick sama Enea udah terlanjur kuat banget cuy. Oke lah, ya udah. Kalau emang nggak bisa kita nggak akan paksakan karena kita udah limit banget saat ini. Meskipun kompon ban itu masih bagus, tapi gue rasa motor udah tidak bisa dipaksakan buat nge-push lagi cuy. Jadi ya sebisa mungkin di lap akhir ini kita bakal coba untuk mendefend serangan dari Brad Binder seorang diri. Gak apa lah kita nggak finish di podium, yang penting udah bisa finish di zona poin. Oke, force Gonar. Hati-hati. Kadang kita pengen juga berdoa semoga di depan itu mengalami insiden juga cuy. Oke, gap dengan Jorge Martin gila jauh banget. Gila. Ini Jorge Martin memang mendominasi banget, nggak di sprint, nggak di MotoGP main race event. Jorge Martin loh cuy, kenceng banget.
Gue kadang pengen Jorge Martin tuh kayak di MotoGP Riders Market tuh pindah ke tim mana ya gitu, supaya dia nggak terlalu mendominasi seperti saat ini dengan Ducati cuy. Oke, tikungan ke-7 entry Gunnar. Astaga, kita malah motong jalur tapi nggak masalah. Baru kali ini kita motong jalur di main race event. Kemudian exit Gunnar menuju turn ke-9. Hati-hati, oke. Astaga, Kang lebar lagi, padahal breaking point udah pas loh, ngikutin di lap-lap sebelumnya. Rebel juga nih di kualifikasi seakan-akan bisa meraih kemenangan, tahu-taunya di balapan chaos banget cuy. Oke guys, saat ini last sector menuju turn ke-13, gear 5 entry Gunnar, gear 4, gear 3 stay in the line, menuju last chicane. Hati-hati, oke. Ada Binder di belakang. Oke, tikungan chicane, exit Gunnar, finish line, dan gini kita harus legowo karena gagal meraih zona podium. Tapi ya kita harus bersyukur karena udah bisa ngedapetin beberapa poin untuk kita bawa pulang. Dan Jorge Martin meraih kemenangan lagi. Enya di posisi kedua lagi, Viñales di posisi ketiga, Brad Binder di posisi kelima, dan Fabio Quartararo finish di urutan ke-11. Marc Marquez di posisi ke-8. Dan Pecco Bagnaia yang sehabis dia crash tadi ternyata dia masih bisa bangkit, dan meskipun dia nggak dapat poin tapi dia masih bisa finish dan dengan gap 16 detik dari Jorge Martin di urutan ke-19. Taka Joan Mir Tony out of the race cuy. Oke, di klasemen Jorge Martin tentu saja masih menjadi top leader, dan sekarang gap kita sama si Martin itu berjarak 42 poin. Gila, makin jauh banget gap poin kita sama si Jorge Martin. Mustahil banget kita bisa meraih kemenangan atau meraih titel juara dunia di musim ini dengan YZR M1. Makin gak sabar buat next season, misalkan Pecco Bagnaia beneran gabung sama Yamaha, pasti tuh bakal seru banget cuy. Jadi oke semua, terima kasih nonton dan sampai ketemu lagi di video MotoGP Karir untuk episode selanjutnya. Thank you, bye dan ciao guys. Sampai jumpa lagi di video pasti bakal lebih seru lagi. Ciao.